Assalamualaikum. Informasi terbaru ya Bapak Ibu. Pertama ada Gus Farid, adiknya Gus Abbas, buntet ya, yang mana Masya Allah ya ilmunya ya. Dan katanya jangan undang oknum-oknum Habib yang cuman modal seperti itu ya Bapak Ibu. Lebih baik undang para kiai, para ulama kita yang ilmunya mumpuni. Dan nanti juga ada Habib ini serang Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana kata Habib ini Kang Deddy telah melakukan yang dikatakan Habib ini. Oke, kita lihat videonya. Gimana tanggapan Bapak Ibu? Mohon disimak sampai akhir baru komentar ya. Kita ke videonya. Ketika kiai hadir di sholawat dengan menggunakan sarung, baju koko, dan peci hitam, itu sudah menghadirkan budaya lokal. Bukan pakai jubah. Bukan saya melarang orang pakai jubah, bukan. Yang kedua, syair-syair yang dibawakan di sholawat semuanya itu, mohon maaf, kalau burdah atau maulid Barzanji, oke. Tapi kadang-kadang itu tim sholawatnya membawakan syair yang sama sekali itu bukan burdah, sama sekali itu bukan maulid Nabi. Satu contoh, saya pernah menemukan begini. Ketika saya pengajian di satu daerah, dibarengkan dengan tim sholawat, itu tim sholawatnya menyanyi ini. Syairnya itu marartu ala diyara layla ugabbilu dhal jidara walal jidara wa ma hubbud diyar syafaghna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Nangis, saya tanya, ente nangisin apa? Ingat Rasulullah. Ya ingat Rasulullah, jangan bawa syair itu. Itu syair bukan burda atau bukan maulid Nabi, bukan Madhur Rasul. Itu syairnya Kais kepada Laila. Marartu ala diyar, saya melewati sebuah rumah, dan itu rumahnya Laila. Lalu kuhadapkan dada ini kepada rumah itu. Ketika aku menghadapkan dada ini kepada rumah itu, orang menyangka kalau aku suka dengan rumahnya. Padahal sesungguhnya aku bukan suka dengan rumahnya, tetapi aku lebih mencintai orang yang ada di dalam rumahnya. Itu syairnya Kais kepada Laila. Kok ditangisin dibilang ini? Ingat Rasulullah, dasmu, saya bilang. Ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara forum-forum bersolawat itu sama sekali tidak pernah menghadirkan masyayikh kita. Sehingga apa? Masyayikh kita yang lebih paham tentang keilmuan solawat, kita tinggalkan. Akhirnya kita salah dalam memahami sholawat. Salah dalam memahami sholawat dalam segi bacaan. Itu. Jadi saya anjurkan kepada pemerintah daerah, kalau mau mengadakan sholawat silakan. Tapi yang memimpin masyayikh kita. Karena masyayikh kita jauh lebih memahami esensi sholawat. Jauh lebih memahami keseluruhan makna sholawat dari syair-syair yang dibaca. Kalau kiai, masyayikh kita pasti akan menganjurkan membacanya maulid Nabi, sholawat, dan madhur Rasul, burdah. Nggak ada syairnya Kais dibaca, itu nggak ada. Kalau perlu nggak usah ngundang Habib lagi. Kalau perlu nggak usah ngundang Habib lagi, Habib itu nggak bisa apa-apa. Berusak. Iya kan? Habib itu nggak bisa apa-apa. Iya kan? Nah, sekarang kalau Habib umpama, satu contoh saja, saya tanya Sufi itu apa? Nggak akan pernah bisa jawab yang namanya Habib. Karena itu ilmunya orang santri, itu ilmunya pesantren. Makanya ada seorang Habib yang bicara Sufi, salah semua. Disangkanya Sufi itu soal fikih. Lutfi bin Yahya. Salah benar teman. Tasawuf. Sufi itu bukan urusan fikih. Kata ulama Sufi itu sumber fitnah. Iya. Satu lagi Gus. Ya. Ini kan di framing oleh kelompok Mukibin, seolah-olah panjenengan itu kok takzim sama Lutfi bin Yahya. Padahal kan kelihatannya nggak mungkin loh. Ya. Kalau takzim maknanya sebagai murid ke guru, ya enggak lah. Habib Lutfi itu lebih muda usianya daripada abah saya. Iya enggak? Satu. Yang kedua, abah saya itu, ya nyuwun sewu, bukan saya menyombongkan orang tua saya, bukannya. Abah saya itu baca tafsir Jalalain satu sambil tidur. Semuanya banyak yang menyaksikan. Ini kayak Ustadz Jadi sendiri menyaksikan bagaimana bulan Ramadan abah saya kalau Bupati
Bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan. Ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur. Lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Takbir! Saudara, iman di zaman sekarang luar biasa cobaannya. Begitu besar cobaannya. Makanya apa yang mampu menjaga iman umat, apa yang mampu untuk menjaga iman di tengah-tengah masyarakat, tidak lain tidak bukan adalah majelis ilmu dekat dengan ulama. Betul? Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap ramaikan majelis ilmu? Siap taat komando ulama? Takbir! Yang kedua, kata Ibnu Ibad, saudara, bukan cuman iman di zaman generasi sahabat kuat. Yang kedua, syariat di zaman sahabat diterapkan. Sedangkan di zaman kami, yaitu generasi abad ke-8, syariat nggak semua diterapkan, saudara. Kalau di zaman generasi ke-8, masih dalam generasi mutaakhirin, saudara, syariat udah nggak sempurna diterapin. Apalagi di zaman sekarang, betul? 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 Saya mau tanya, di Indonesia apakah seluruh syariat Islam sudah diterapkan? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Belum, saudara. Terus kalau kemudian syariat nggak lengkap diterapkan, saya mau tanya, akhlak umat bisa rusak tidak? Iman umat bisa rusak tidak? Bisa rusak tidak? Bisa, saudara. Apalagi dilakukan berbagai macam upaya. Makanya pantas, saudara, Nabi pernah mengingatkan, Nabi sudah pernah mengingatkan akan datang satu masa. Nabi mengatakan kepada umat, badiru bil amali salihah. Hei umatku, segerakan kalian melakukan amal-amal saleh. Emangnya kenapa ya Rasulullah? Karena akan datang fitnah, fitanan kakita'il lailil mudhrim. Akan datang fitnah, yang fitnah tersebut akan seperti gelap gulitanya malam. Saya mau tanya, kalau malam gelap gulita tanpa ada cahaya, apa bisa ngebedain warna putih dengan warna hitam? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Nggak bisa, saudara. Nabi kasih gambaran, ntar akan datang satu zaman, dia dengan berbagai macam argumentasinya, kemusyrikan dianggap sebagai kebudayaan, kemusyrikan dianggap bagian daripada peninggalan leluhur. Mereka akan mengemas berbagai macam apa-apa yang merusak daripada keimanan umat dengan dasar kearifan lokal. Dengan dasar ini adalah peninggalan leluhur sejarah yang ada di wilayah masing-masing. Saya mau tanya, yang Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu, saat ini di negeri kita, di provinsi kita, di wilayah kita, saya mau tanya, yang suka buat fitnah menebar kemusyrikan ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Makanya Nabi kasih tahu, badirul bil amal, buru-buru segera beramal, jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda ngaji, entar sok, entar aja, tunggu tua dulu. Saya kan masih muda, umur saya kan masih banyak. Mabok dulu. Main judi dulu, main judi. Saya mau tanya, ada nggak yang begitu? Ada tidak? Ada tidak? Makanya mudah-mudahan nih semua yang hadir di sini nih, yang mayoritas banyak yang hadir anak-anak muda, mudah-mudahan anak-anak muda kita jadi anak muda yang solihin dan solehat. Percis seperti nama majelisnya Minhajus Solihin. Mudah-mudahan semua di sini jadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang anti kemusyrikan, orang-orang yang anti maksiat, orang-orang yang anti kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya tadi Nabi katakan, saudara, badiru bil amali salihah, segera beramal saleh. Emang kenapa, saudara? Nabi kasih tahu akan ada fitnah yang akan membuat orang nggak bisa bedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi-pagi dia masih beriman, malam dia sudah kafir, saudara. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Malamnya mukmin, paginya sudah murtad keluar dari Islam, saudara.
Kenapa Nabi memberikan ilustrasi seperti ini, saudara? Artinya akan datang satu masa bahwasanya ujian akidah, ujian syariat, ujian keislaman manusia akan datang 1 kali 24 jam yang akan menjaga, yang akan selalu menyerang umat sampai kapanpun juga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti saya mau tanya, tantangan umat berat tidak? Berat tidak? Berat tidak? Makanya saudara, bagaimana biar kita mampu untuk melawan segala bentuk tantangan umat? Maka kuncinya segera beramal. Bagaimana kita bisa beramal? Kita mesti ngaji. Bagaimana kita mesti ngaji? Mesti ikut ulama. Setuju? Siap ikut ulama, siap ngaji, siap mengamalkan syariat. Takbir. Insya Allah saudara, kalau kita dekat dengan ulama, kita ngaji, kita amal, insya Allah segala penyakit masyarakat akan sirna dari Purwakarta. Amin ya Rabbal. Oke, semua yang hadir di sini siap bersatu, siap bersaudara, siap ngaji, siap jaga majelis taklim. Takbir, takbir. Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan begitu pentingnya untuk kita mengenang, mempelajari sejarah. Percis yang Ibnu Ibad tadi sampaikan, saudara. Saya lanjutkan pernyataan Ibnu Ibad. Ibnu Ibad mengatakan, ya, kalau di zaman sahabat iman kuat, di zaman sahabat syariat dijalankan, sedangkan di zaman kita iman tinggal nama, syariat tinggal simbol. Tapi kata Ibnu Ibad, ada satu yang menjadi kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hati manusia yang memiliki fitrah, ketika dia dengar tentang apa-apa yang berkaitan tentang Nabi, maka itu akan menjadi celah untuk mampu mengembalikan iman yang sudah melemah, untuk memberikan semangat, untuk menerapkan syariat. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, pengaruh dengar sejarah Nabi kira-kira pengaruhnya besar atau kecil? Kalau dengerin sejarah, dengerin apa yang berkaitan tentang Nabi Muhammad, bisa menguatkan iman, bisa mendorong menerapkan syariat. Berarti saya mau tanya, perayaan Maulid seperti ini manfaat tidak? Berkah tidak? Alhamdulillah. Makanya saya dengar katanya ini baru kali ini nih Maulid ada di daerah ini nih. Yang sebelum-sebelumnya dipersulit, betul? Betul? Saya mau tanya, ini aparat yang mempersulit perayaan Maulid, tapi giran dangdutan dipermudah. Ini aparat yang kayak begini, kira-kira aparat yang benar apa enggak benar? Ini aparat yang benar apa yang salah? Saya mau tanya, aparat itu mereka digaji duit siapa? Duit Ra? Saya mau tanya, rakyat Purwakarta mayoritas Islam atau bukan Islam? Islam atau bukan Islam? Saya mau tanya, perayaan Maulid bagus tidak buat umat Islam? Manfaat tidak buat umat Islam? Berarti saya mau tanya, perayaan Maulid seperti ini harusnya didukung atau ditolak? Didukung atau ditolak? Berarti kalau ada pejabat yang suka melarang perayaan Maulid, dukung apa jangan? Dukung apa jangan? Takbir! Kayaknya mudah-mudahan di Purwakarta akan dipilih pemimpin yang taat kepada Allah. Amin. Pemimpin yang cinta kepada Rasulullah. Amin. Pemimpin yang gak suka kemusyrikan. Amin. Pemimpin yang gak dibelain sama yang demen kemusyrikan. Amin. Lu amin ini berat banget lu. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ya, saya mau tanya semua yang hadir sini, siap bersatu, siap bersaudara, siap terapkan syariat, siap kuatkan iman. Takbir. Makanya saudara, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu role model bagaimana kekuatan kita mengkaji sejarah umat terdahulu mampu menguatkan iman. Bahkan Hamdan wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah ya, Bapak Ibu yang mana alhamdulillah kita masih bisa bernapas, bisa menghirup udara dan bisa menjalankan ibadah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah, amin ya Bapak Ibu.
Oke, tadi kita sudah menyaksikan yang pertama ada Gus Faris ya, adiknya Gus Abbas Buntet, mengingatkan ya lebih baik undang penceramah yang mana kira-kira mumpuni ya Bapak Ibu untuk menyampaikan ya ajaran-ajaran agama agar lebih mendalam lagi ya Bapak Ibu. Boleh sih undang Habib, cuman ya harus jangan modal ini doang ya Bapak Ibu, sholawat seperti itu, suara bagus jangan modal seperti itu ya. Dan tadi ada Habib juga ceramah di Purwakarta yang mana berbicara seperti itu ya. Itu menurut pendapat Habib itu ya. Ya kita di sini ya terserah ya mau seperti apa. Yang penting ya sekiranya baik ya ikutin, kalau enggak ya udah gitu. Kita doakan ya para kiai, para ulama, para habib yang benar, Allah panjangkan umurnya, amin ya Allah alamin. Dan kepada para oknum-oknum yang cuman modal dongeng seperti itu, semoga sadar, amin ya Allah alamin. Oke, dan Bapak Ibu semoga saya selalu Allah panjangkan umurnya, amin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.